Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan kita kembali dapat beribadah pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh selesai, panggilan beribadah. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Ya Allahku, kepadamu aku datang menyembah. Kami undang saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyambut persekutuan kita dengan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 94, baitnya yang pertama, Hai Kota Mungil Betlehem. Ibadah Minggu Advent keempat ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Sang Penolong yang melimpahkan damai sejahtera akan terus menyertai saudara semua dan menyertai saudara juga. Jemaat duduk kembali. Nas pembimbing, umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Advent keempat. Advent yang terakhir di tahun ini dengan tema persahabatan, saling mengasihi. Dan yang menjadi nas pembimbing bagi kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita sambut nas pembimbing dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 366, baitnya yang pertama, Ya Kasih yang Merangkulku.
kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Saudara terkasih, marilah kita masuk ke dalam pengakuan dosa secara pribadi. Kita mulai. Setelah pengakuan dosa kita secara pribadi, mari kita mengaku dosa bersama-sama. Ya Allah Bapa, betapa seringnya dalam kehidupan ini kami mengandalkan pikiran, kepandaian, dan kekuatan diri kami sendiri. Kami seringkali gelisah, kecewa, sedih, bahkan marah tatkala bukan keberhasilan yang kami dapatkan, tetapi justru kegagalan dan duka cita. Kami acap kali mengabaikan penyertaan-Mu saat menghadapi proses yang berliku, bahkan seringkali menghendaki jalan keluar yang instan. Padahal Engkau senantiasa menghendaki kami untuk mempercayakan diri sepenuhnya padamu, sambil tetap berusaha dan berdoa dalam pengharapan akan kedatangan Kristus Tuhan. Kasihanilah kami yang tergesa-gesa dan tidak sabar ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Ketika kami seharusnya lebih mengasihi, memperhatikan, dan mengampuni sesama, kami justru seringkali bangga dan pongah, menyudutkan, menghakimi, dan menyakiti sesama. Kami seringkali menilai diri kami lebih baik dari orang lain, tanpa mau mengerti keadaan orang lain yang berbeda. Tuhan, kasihanilah kami yang berdosa ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa kita, marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa yang telah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 21-22 demikian. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Amin. Syukur kepada Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Jemaat duduk. Petunjuk hidup baru. Marilah kita mendengar petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan dan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya ya Tuhan, kami boleh memahami kehendak-Mu, menghayati firman-Mu, dan jadi pelaku firman-Mu, sehingga ya Allah, kami semua bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dibesarkan oleh kasih Tuhan, dan terus semakin mengasihi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga sesama seperti diri sendiri. Terima kasih Bapa. Bersabdalah ya Bapa, anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati pikiran roh mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan urapi hamba-Mu yang akan melabur firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara, kita buka 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai 21. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai 21.
Saya bacakan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persahabatan ditandai dengan saling mengasihi ya. Nah, saudara-saudara, di ayat 7 dan 8 itu adalah suatu pernyataan. Orang yang mengenal Allah dan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah ditandai bahwa dia hidup di dalam kasih. Ya. Nah, tetapi orang yang tidak mengasihi adalah orang yang tidak mengenal Allah atau hidup di luar Allah. Nah, kita periksa diri kita, saudara-saudara, apakah kita sudah hidup di dalam kasih atau masih hidup dalam kebencian? Ya, saudara-saudara, kita boleh lihat diri kita. Seringkali banyak orang Kristen bicara soal kasih karena itu ajaran orang Kristen. Ya, tetapi apakah orang Kristen hidup dalam kasih Tuhan yang seperti diharapkan? Ini yang kita perlu renungkan. Ya. Ayat yang ke-9 dikatakan, saudara-saudara, di sini Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya. Jadi di ayat Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah mengasihi kita, oleh karena itu diharapkan kita juga boleh mengasihi Tuhan lebih jauh, lebih dalam lagi. Karena jangan Allah yang mengasihi kita tapi kita tidak mengasihi Allah. Ya, tanda kita mengasihi Allah adalah mau hidup
dalam firman-Nya, mau hidup dalam kasih-Nya, ya. Saya bacakan saudara dalam Yohanes 3 ayat yang 34-35, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Demikian firman Tuhan ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi saudara, kalau kita ini adalah anak Allah, lahir dari Allah, ya, pengikut Yesus, ditandai dengan cinta kasih. Maka saudara, kalau ada kebencian di dalam diri kita, buru-buru harus kita perangi, buru-buru harus kita buang, ya. Kalau di dalam diri kita ada hal-hal yang negatif, ya, tidak suka, kepahitan, ya, kesalahpahaman, buru-buru kita perangi, buru-buru kita tolak, saudara, supaya kasih Allah bertahta. Dan di situ jelas bahwa, ya, kasih itu adalah tanda, ya, kasih itu adalah tanda kehadiran Allah di dalam hidup manusia. Saya bacakan ayat yang ke-12 ini, hebat saudara, ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, nggak ada, ya. Jadi kita lihat Allah itu dari mana? Dikatakan di sini gini: jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi tanda Allah itu ada di dalam diri kita kalau kita hidup di dalam cinta kasih Tuhan, ya. Bukannya kita khotbah, ya. Orang khotbah bisa saja hidup dalam kebencian, ya. Bukan kita ini majelis ataupun pengurus komisi dan sebagainya, tapi kita hidup di dalam cinta kasih. Ini perlu saudara, ya. Karena ini yang sebenarnya kita harus hayati tentang Yesus di dalam diri kita dengan kita menghayati cinta kasih-Nya, ya. Demikian juga pada ayat 16 dijelaskan di situ, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi pernyataan aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, itu ditandai bukan dengan tanda kita sebagai orang Kristen bawa Alkitab ke gereja, tapi ditandai dengan cinta kasih. Nah ini saudara-saudara, kalau semua orang berpegang pada ajaran ini, ya, suami berpegang, istri berpegang, anak-anak berpegang tentang kasih ini, ya, sesama jemaat, sesama majelis, sesama pendeta, saya yakin shalom Allah akan terjadi secara luar biasa di dalam diri kita. Tapi seringkali kita lupakan, ya, kita lupakan. Kita tidak sungguh-sungguh berpegang dengan kasih, tidak menghayati kasih. Artinya sebenarnya kita sendiri tidak menghayati kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita biarkan kebencian terjadi, kita biarkan ketersinggungan terjadi, kita biarkan segala hal-hal buruk yang terjadi di dalam diri kita. Kita disebut sebenarnya tidak berjaga-jaga. Jadi kalau orang bicara soal berjaga-jaga, itu artinya kita tetap hidup di dalam kasih kuasa Tuhan setiap hari, ya. Saudara-saudara, ya. Ayat 17 dikatakan begini: dalam hal inilah kasih Allah yang sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, orang yang hidup dalam kasih, dia nggak takut akan hari penghakiman. Dia nggak takut akan Yom Yahweh, itu hari Tuhan yang datang menyeramkan bagi orang-orang duniawi, ya. Karena dia tahu hari itu adalah hari yang membahagiakan. Dia malah senang, oh Tuhan mau datang, ya. Ini kan Maranatha, ya. Jadi hari penantian kedatangan Tuhan. Jadi orang senang, wah Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Untuk apa? Menjemput kita ke dalam sorganya. Ini yang menjadi kita bahagia sebenarnya. Ya, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu, wah nanti gimana? Berarti kita tidak hidup dalam kasih. Tapi kalau kita hidup dalam kasih, kita tidak takut dengan masa penghakiman. Karena hari itu adalah hari kebahagiaan, di mana kita akan diangkat ke dalam sorga yang baka. Bahkan Yesus katakan, di mana aku berada, engkau pun berada. Itu kerinduan Tuhan Yesus, saudara-saudara, ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau misalnya seorang suami masih benci sama istrinya, benci sama anaknya, benci sama temannya, benci sama tetangganya, ya,
dia berarti tidak hidup dalam kasih. Atau sebaliknya, ya, anak-anak juga begitu, ya. Pelayan-pelayan juga seperti itu. Maka harus kita tolak itu kebencian. Kita harus tolak namanya kecurigaan. Kita harus tolak namanya segala ketakutan, intimidasi iblis. Karena ketika Allah hidup dalam diri kita, kita tidak takut. Karena kasih melenyapkan ketakutan, saudara. Ayat 18, saya bacakan ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tuh, saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah. Dia berotoritas di dalam diri manusia. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, jadi kalau kita bisa bilang kasih adalah Allah. Nah, waktu orang menyatu dengan Allah, tenggelam dalam hadiratnya, Allah mempengaruhi gaya hidupnya, Allah mempengaruhi hati pikirannya, Allah mempengaruhi rohnya, dia tidak akan pernah takut lagi. Ya, karena apa, saudara? Allah yang mengambil alih kehidupannya, ya. Dan tadi sekali lagi, dalam kasih tidak ada kebencian. Namun saudara-saudara, banyak orang belum bisa mengasihi dengan baik, ya. Ia tetap dendam, tetap benci, tetap sinis kepada mereka yang tidak menyukainya. Kenapa, saudara? Kenapa orang susah melepaskan kepahitan, kebencian, sakit hati? Kenapa? Karena pertama, mereka belum tahu bahwa kasih adalah perintah yang harus ditaati. Bukan sekedar saran. Bukan saran, ya. Kasih itu perintah. Ya. Bahkan orang kalau nggak hidup dalam kasih, nggak masuk dalam surganya Tuhan. Jelas itu. Ya. Karena dalam Matius 6 jelaskan di situ. Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15 demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Jadi jelas saudara-saudara di sini bahwa kasih itu perintah dari sorga, perintah dari Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang harus mutlak dilakukan, tidak bisa ditawar-tawar. Ya, nah, ini bukan saran. Ini bukan informasi, tapi perintah. Dan perintah dari surga itu harus dilakukan. Itu, ya. Nah, sering kali orang menganggap itu saran kekristenan. Bukan, perintah Yesus. Semua orang yang bertentangan dengan perintah Yesus pasti akan mengalami kematian kekal. Ya. Jadi kita harus membentuk diri kita. Mulanya mungkin sedikit memaksa, ya. Memaksa diri kita untuk belajar mengampuni, belajar mengasihi, belajar percaya, belajar terus menabur yang baik, memberkati musuh. Tapi lama-lama bukan belajar lagi, tetapi kita terbiasa menjadi gaya hidup, menjadi habit untuk mengasihi, untuk mengampuni, memberkati musuh, sayang kepada semua orang. Ini harus dilatih terus-menerus. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa banyak orang belum bisa mengasihi? Karena tidak menjadikan firman Tuhan berdaulat atas kehidupannya. Firman Tuhan ditawar-tawar. Yang ini cocok buat saya, yang itu enggak. Nantilah. Kita jangan bicara soal kasih dulu. Jangan bicara soal pengampunan dulu. Kita bicara berkat dulu. Ini seringkali orang tawar-tawar, saudara, ya. Nggak bisa, saudara. Jadi kasih itu adalah perintah yang harus berotoritas atas kehidupan kita, berdaulat penuh atas kehidupan kita, dan kita harus tunduk kepadanya, ya. Dan nggak boleh kita kompromi, karena waktu kita menolak firman Tuhan Yesus, kita berarti menolak Tuhan Yesus. Dan waktu kita menolak Tuhan Yesus, kita jadi sekam, saudara. Kemudian kita jadi sekam yang akan dibuang dan dibakar. Kita akan menjadi pohon yang tidak berbuah yang akan ditebang dan dibakar. Jadi kita itu bertumbuh dalam kasih kalau Yesus memerintah kehidupan kita, berkuasa atas hati, pikiran, roh kita. Ya, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa orang belum bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh atau masih tetap dalam hidup dalam kebencian? Karena orang itu gagal mengenal Yesus dan gagal untuk tinggal di dalam Yesus. Padahal lagunya kan enak, ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan,
taat kepadanya. Disuruh taat, saudara. Ya, jadi orang yang masih hidup dalam kegeraman, kebencian, pahit, ya dendam, wah macam-macam, ngamuk-ngamuk mulu, itu orang gagal kenal Yesus, gagal tinggal di dalam Yesus. Ya, dia harus bertobat, dia harus mulai belajar mengenal Yesus. Ya, dia harus mulai memanggil Yesus, aku mau berkenalan denganmu. Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkuasalah Yesus atas kehidupanmu. Aku merindukan kasih-Mu Tuhan. Pulihkan hatiku Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, sembah Tuhan, minta Tuhan berotoritas, saudara. Yang keempat, kenapa orang belum bisa mengasihi? Karena dia berpikir kasih adalah sebagai suatu pengetahuan agama. Ini repot ya. Kasih itu adalah jadi roh agamawi. Wih, ngeri banget ya. Cuman perkataan, speak aja ya. Kasih. Tapi nggak hidup dalam kasih, nggak bisa. Ya, itu yang disebut roh agamawi. Ya, cuman simbol-simbol agama, ya, pernyataan-pernyataan agama, tetapi tidak dihidupi oleh Yesus. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi kasih bukan sebagai pengetahuan agama, karena kasih adalah Allah. Allah adalah kasih. Kalau kita hidup dengan Tuhan, otomatis kita hidup dalam kasih. Kita mulai sanggup mengampuni, kita sanggup sabar. Kasih itu adalah sabar, ya. Kita sanggup memberkati musuh, kita sanggup percaya, ya, karena kasih mengalahkan ketakutan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar, merenungkan, dan berupaya jadi pelaku firman Tuhan, ya. Karena kasih Tuhan, supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan, ya. Setiap hari dengar firman, renungkan firman, lakukan firman, supaya kasih Allah semakin besar dalam diri kita, dan kita tidak lagi punya ego, tapi ego kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita responi firman Tuhan dengan kita bersama-sama bernyanyi. Perintah baru kuberi padamu. Kami undang saudara jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memanjatkan syafaat, kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ampuni anak-anak-Mu kami semua ya Tuhan. Kalau kami kadang-kadang egois, tidak memperhatikan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan dalam diri kami. Kadang-kadang ego kami sangat memerintah ya Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu dan bimbing kami dengan firman-Mu ini ya Allah, supaya kami menghayati kasih-Mu. Dan kasih-Mu itu kami bagikan kepada istri kami, kepada suami kami, kepada anak-anak kami, kepada teman-teman kami, kepada tetangga kami, kepada sahabat-sahabat kami, bahkan kepada orang-orang yang membenci kami. Kami membagi kasih-Mu dan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sehingga ya Tuhan, kekristenan kami bukan kekristenan yang semu-semu, tapi kekristenan yang militan, yang penuh dengan gairah mengasihi, kekristenan yang sungguh-sungguh kudus, kekristenan yang penuh dengan kuasa. Karena kami percaya ketika kami tenggelam dalam kasih-Mu, kami tenggelam dalam kekudusan dan kuasa-Mu, tenggelam dalam setiap janji perkataan firman-Mu ya Allah. Terpujilah Engkau. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan. Jemaat Bapak Sihar Manulang, Bapak Sagam Sitorus, Bapak KB Manik, Bapak M Napitupulu, Bapak dan Ibu Alex Tarigan, semua ya Tuhan Engkau sembuhkan mereka, karena Engkau mengasihi mereka, menyayangi mereka. Panitia Natal ya Tuhan Engkau berkati supaya tetap sehati, saling mengasihi, saling menyayangi. Tanggal 24 dan 25 ibadah Natal itu Engkau berkati, bahkan tanggal 1 ya Tuhan, malam tahun baru dan tanggal 1 Engkau berkati, supaya anak-anak Tuhan mencari Tuhan, terus hidup dalam kasih Tuhan. Baptisan anak tanggal 25 Desember juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinode kami, pendeta-pendeta sesinode, semua jemaat jelis dan jemaat GKO Kristus, GKO sesinode ya Tuhan, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa, supaya kami saling menyayangi dan saling mengasihi. Presiden kami Engkau berkati, wakil presiden, jajaran menteri kabinet, dan aparat keamanan angkatan laut, darat, dan udara semua Engkau berkati untuk menopang Joko Widodo sebagai presiden kami. Korban banjir di Sumatera ya Tuhan, dan di tempat-tempat yang lain juga Engkau tolong mereka. Kami juga berdoa untuk bencana Gunung Merapi dan bencana Gunung Semeru ya Tuhan, Sinabung ya Tuhan, semuanya Engkau tolong anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dan bebaskan mereka semua dari COVID. Bungkus dengan darah-Mu dan api-Mu dan kemuliaan-Mu. Terima kasih usaha kerja mereka Engkau berkati, perekonomian mereka Engkau berkati, perekonomian gereja Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Saudara-saudara yang diberkati Allah, mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 3-5. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan memberkati persembahan kita. Sementara persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 291, Mari Bersyukur Semua. Mari bersyukur
marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa yang kita ucapkan bersama. Bapa Surgawi, kami menundukkan diri dan menyampaikan persembahan ini bukan supaya Engkau berbuat baik kepada kami, melainkan karena Engkau sudah memberkati kami dengan hidup yang berkelimpahan. Terimalah kiranya tanda terima kasih kami atas segala kebaikan hati Tuhan. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370. Bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Berkat. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman akan Yesus Kristus, serta oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Amin. Kidung Jemaat 370 bait yang ketiga, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan membimbing aku pada jalannya dan menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.